Selamat malam. Kenapa menantang semua pendeta Kristen di Indonesia? Kenapa waktu Paus datang di Indonesia tidak kau tantang debat? Agama Islam benar, yang lainnya tidak benar. Biar dulu dia ngaco dulu biar. Berani kau semua tantang Paus? Kenapa tidak menantang semua pendeta Kristen di dunia? Yang saya heran, kau datang ke PBB, ke kantor PBB, tantang semua pendeta Kristen di dunia. Yang saya heran itu pendeta-pendeta di Indonesia kok pada diam. Itu yang saya heran. Tantang. Sudah bang, sudah. Saya sudah lakukan itu kan. Terkait dengan konsep, saya menantang bukan untuk mau bertengkar, berkelahi, enggak. Menantang itu artinya mari kita berdiskusi, berbicara mengenai keselamatan. Karena kan Kristen diajarkan kepada orang-orang yang sudah punya agama. Kan gitu. Adanya misionaris, ada yang kemudian aksi-aksi pemurtadan, pendangkalan akidah, kan gitu. Melalui agama. Enggak ada orang enggak ada terpecah. Tangkap semua pemecah belah. Kristen tetap Kristen, Islam juga Islam. Apa yang saya pecah? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu bukan Indonesia. Itu undangan, Bang. Itu undangan kepada saudara-saudara misionaris, kepada pendeta, mari kita duduk bersama berdiskusi tentang agama, kan gitu. Jangan kalian mendirikan lembaga Bible yang hanya menista Islam. Jangan mendirikan STT yang menista Islam. Mari kita duduk bersama. Saya undang, saya tantang kalian, berani nggak kita duduk bersama membahas keselamatan menurut agama ini, Islam dan Kristen, kan gitu Bang. Selamat malam. Bukan mengajak bertengkar, mengajak berdiskusi gitu loh. Agama Bang Kripto, mending di tong sampah aja duduknya Bang Kripto. Ya nggak pantas kau naik ke sini. Ini room debat bukan room curhat. Justru dia yang jadi provokator, gimana dong? Selamat malam. Ya malam. Iya silakan. Oke. Teman-teman Muslim izin bertanya. Iya silakan Bang. Iya saya kemarin ini mencoba mendownload sebuah aplikasi ya, yang dimana aplikasi tersebut isinya hadis-hadis gitu. Penasaran aja saya. Pertanyaan saya gini. Yang pertama, apakah hadis yang secara umum, jadi saya lagi nggak bicara hadis yang sahih, hadis yang doib, hadis yang, saya ingin bertanya, kata hadis ini tuh sudah menjadi apa sih di Muslim gitu? Misalnya Quran kan sebagai kitab sucinya Muslim. Kalau hadis, kita jangan bicara dulu mana yang doib yang itu ya. Aku pengen pengukuhan dulu dari Muslim. Hadis itu apanya Muslim? Lalu yang kedua, saya cek di Google tuh hadis tuh ada ribuan hadis. Itu tuh maksudnya gimana sih, dibuat oleh siapa? Sampai ribuan gitu, banyak banget. Dan aku baca Tirmizi, ada beberapa hal yang misal gini ya Bang ya. Misalnya kalau mengakui Allah itu adalah Tuhan ketika mau meninggal gitu, itu masuk surga. Lalu ada lagi kalau misalnya haji, keutamaan haji adalah dosanya terhapus. Lalu kan saya udah lihat nih, oh berarti mengaku aja di ujung tuh ada tuh. Lalu atau enggak haji atau jihad itu bisa menggugurkan dosa dan lain-lain. Namun ada beberapa hal lagi yang misalnya masuk ke surga tuh beda lagi caranya, misal gitu loh. Terus ada lagi yang kamu akan gimana gitu asalkan kamu menyenangkan tetanggamu atau apa. Aku melihat itu, aku belum buka ribuan ya, aku baru buka sekitar
3 atau 4 lah. Di aplikasi teratasnya tuh ada 8 hadis. Aku ngerasa itu tuh banyak banget sih. Buat apa sih gitu? Thank you. Oke, saya jawab. Ya. Jadi hadits itu adalah perkataan persetujuan Rasulullah dan juga adalah perbuatan Rasulullah yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Jadi saya ulang, hadis itu adalah persetujuan atau kesepakatan Rasulullah dan juga adalah perbuatan Rasulullah dan juga instruksi atau perkataan atau perintah. Jadi itu yang disebut hadits. Nah, kalau Anda melihat dari apa yang saya terangkan hadits ini, maka itu seimbang setara dengan Bible. Bible adalah perjanjian baru, khususnya itu adalah perkataan, perbuatan, dan juga kesepakatan Yesus. Itu hadis tuh. Nah, pembedanya hadis dengan Bible adalah hadis yang disebut sahih atau valid itu adalah yang sampai kepada Rasulullah. Ada yang disebut sanad. Ucapan itu betul-betul dari Rasulullah, disaksikan oleh para sahabat, disampaikan kepada sahabat yang lain, yang lainnya pun mendengarkan. Itu bersanad namanya, punya mata rantai, disebut hadis sahih. Sedangkan Bible tidak ada satupun yang sahih. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, itu semua tidak sampai kepada Yesus. Jadi kalau dalam ilmu hadits, perjanjian baru itu jatuhnya di hadits maudhu. Apa itu? Hadis palsu. Kenapa hadis palsu? Bisa jadi isinya itu benar, tetapi terkait dengan mata rantainya itu tidak sampai kepada Yesus. Nah itu, Lukas menulis tidak sesamaan Yesus, begitu juga Yohanes menulis tidak sesamaan Yesus, dan bukan mulut Yesus langsung yang berbicara kepada penulisnya. Apalagi Paulus. Nah, sedangkan hadits ini adalah uraian daripada isi Al-Quran. Jadi apa yang menjadi perkataan Rasulullah, qauliyah atau perbuatan fi'liyah atau ahwaliyah, segala keadaan Rasulullah itu diuraikan oleh para sahabatnya. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan begini, Rasulullah pernah mengucapkan seperti ini, Rasulullah pernah kemudian memutuskan perkara ini, seperti ini kesimpulannya. Nah, kalau itu betul-betul sampai kepada Rasulullah dan benar adalah ucapan beliau, maka itu disebut hadis sahih. Kalau di antara mata rantai penyampai berita itu ada yang terputus, dhaif atau hadis lemah. Kenapa terputus pemberitaannya? Ada zaman di mana orang ini tidak bertemu dengan orang yang di atasnya. Ada masa kemudian orang ini tidak bisa dipercaya perkataannya karena dia selalu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai. Maka di situ disebut dhaif, lemah. Karena salah satu dari pembawa kabar itu adalah sudah tua atau lalai atau pikun atau sulit untuk menghafal dan seterusnya. Maka riwayat daripada oknum pembawa berita itu akan diceritakan kemudian bahwa si fulan di antara mata rantai penyampai berita ini ada yang suka berdusta, ada yang gemar kemudian memberitakan berita hoax, maka itu adalah hadis dhaif. Atau ada yang tidak sampai kepada Rasulullah, maka itu maudhu, palsu. Sama kitab Lukas tidak sampai ke Yesus, maka Lukas itu sepenuhnya termasuk kisah para rasul. Kalau dalam Islam itu adalah maudhu, itu berita palsu yang tidak bersumber langsung dari Yesus yang adalah pembawa kabar gembira. Nah, hadits ini Bung, fungsinya adalah menguraikan Al-Quran. Siapa yang bisa menguraikan Al-Quran? Yang pembawa Al-Quran itu. Di mana legalitasnya beliau Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran? Surah An-Nahl ayat 44. Beliau yang diberi tugas untuk mengurai isi Al-Quran. Uraian isi Al-Quran itulah yang disebut hadits. Ya, boleh respon ya Bang? Silakan. Oke, kan Bang Zuma tadi berbicara hadis itu antara mirip atau sama dengan perjanjian baru atau everything gitu. Perjanjian baru itu menurut saya lihat hanya ada satu, lalu mungkin ada perubahan terjemahan atau apapun, hanya seperti itu. Tapi ini hadis tuh ada ribuan buku Bang. Yang aku maksud tuh kenapa ada
siapa sih yang ngasih otoritas gitu sampai beribu-ribu buku hadis. Dan aku yakin mungkin Bang Zuma juga belum baca ribuan buku hadis ya, bukan satu hadis Al-Bukhari ada ribuan ayat, bukan, tapi ini bukunya juga udah ribuan gitu. Lalu bagaimana seorang muslim ini bisa membaca sebanyak itu gitu untuk mengerti semuanya, mana yang doib, mana yang sohih gitu. Itu benar-benar aku bingung aja gitu, kenapa seandainya itu akan menerangkan Al-Quran, itu ada ribuan hadis yang mungkin belum sempat terbaca oleh muslim-muslim di sini. Ini 5.000 orang di sini juga, menurut aku ya. Mungkin kayaknya ada yang nggak kenal sama ribuan hadis itu apa aja namanya gitu. Jadi menurut saya, begitu Bang Zuma bilang hadis-hadis tersebut, istilahnya ya, bahasa kasarnya sudah di-ACC oleh Muhammad gitu, adalah sebuah pengajaran atau sunnah atau apapun, menurut saya jadi maknanya jadi kacau. Kenapa? Yang pertama adalah yang sudah pasti hadis itu terbukukan pasti setelah Muhammad tiada. Kalau misalnya maksudnya informasinya dibagikan ke sahabat, ya saya setuju gitu, mungkin aja saat Muhammad masih hidup, namun dijadikan buku dan itu diverifikasi, itu ribuan buku tersebut, menurut aku bentar bang, Bang Juma sama Bang Kores kena ini kayaknya ya, kena pelanggaran nih, nggak tahu nih pelanggaran apa nih. Oke, siap. Ini di sini tulisannya mengonsumsi zat, nggak ada yang open cam loh di sini, kok ada siapa yang ngerokok parah? Nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang open cam lagi. Ini kayaknya santang, ini suaranya kretek-kretek gitunya itu masuk. Ya gitu. Ini kayaknya TikTok lagi error ya, nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang apa, nggak ada yang open cam, tapi ada pelanggaran nih, ngaco nih TikTok nih. Di tap-tap layar, ganti akun. Iya, di tap-tap layar teman-teman. Yang tadi ke band Gurunda. Iya. Wah, udah dua ya. Dua. Lanjut Gurunda. Jadi hadis, iya. Ya, hadis itu memang banyak. Bang Juba sedikit. Iya, silakan. Oke, jadi sebanyak itu kita, jadi gini, jadi maksud aku tuh gini, kita kan bisa melihat sanadnya dan lain-lain, akhirnya oke, ini sohi gitu, oke, ini doib, tapi kan ribuan tersebut kita aja aku nanya dulu deh sama Bang Juma. Bang Juma, ribuan itu udah dibaca belum dan udah dicek sanadnya gitu? Thank you Bang. Hadis-hadis yang saya baca itu yang terkait dengan apa yang ingin saya ketahui tentang isi Al-Quran atau sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang menjadi amalan ibadah saya. Misalnya perintah untuk sholat, seperti apa sholat itu, maka saya akan membaca hadisnya. Jadi Islam itu cakupannya memang sangat luas. Makanya pernah saya dengarkan orang Kristen, apa sih Quran itu? Quran itu kan kecil, sedangkan Bible kami adalah luas, cakupannya panjang dan seterusnya. Saya tertawa mendengarkan itu. Kenapa? Karena kalau semua sahabat Rasulullah menceritakan tentang Rasulullah, maka Indonesia ini tidak bisa muat buku-bukunya. Sama seperti Lukas, Markus, cuma 4 orang yang menulis kan, orang-orang yang bukan murid Yesus langsung. Nah, kalau seluruh sahabat Rasulullah menulis, wow, Islam itu memang penuh dengan nuansa keilmuan. Maka saya katakan bahwasanya terkait dengan amalan Islam, sholat di Indonesia, Islam berapa persen? 87%. Sholat mereka itu sama, maghrib 3 rakaat. Arahnya semua sama, menyembah kepada hakikat yang sama, bacaannya sama, ya, tata caranya sama. Itulah kesempurnaan. Anda mengatakan banyak, Anda bingung. Kami nggak bingung. Apa yang kami bingungkan? Ibadah kami tertata dengan rapi, waktunya tersusun dengan canggih, ya. Semuanya lengkap di Islam itu. Tidak ada yang membuat kami bingung di Islam. Justru kami merasa bangga karena nuansa keilmuan itu bisa kami pelajari dari aspek manapun dalam ilmu Islam itu. Semuanya lengkap. Dan sebanyak itu, tak ada satupun umat Islam berselisih paham tentang satu keadaan keislaman. Semuanya satu padu. Sedangkan agama Anda, mohon maaf, tentang Yesus aja bertentangan antara satu sama yang lain.
untuk menentukan konsep Tuhan dan hari lahirnya Yesus bertentangan satu sama lain. Nah, lalu kemudian terkait dengan hadits. Hadits itu saudara, itu perkataan Rasulullah yang memang Rasulullah kemudian memerintahkan jangan kau tuliskan selain daripada apa yang kuterima dari Allah. Kenapa hadis itu dibukukan, dituliskan belakangan? Karena Rasulullah tidak menginginkan adanya campur baur antara firman Allah dengan sabda beliau. Kalau nanti Al-Quran dihafalkan, dituliskan bersamaan dengan hadits, bersamaan dengan penghafalan dan penulisan hadits, maka sahabat akan bingung memisahkan mana Al-Quran, mana hadits. Karena sama-sama terlontar dari lisan Rasulullah. Hadis keluar dari mulut Rasulullah, Al-Quran keluar dari mulut Rasulullah. Mana Al-Quran, mana hadits? Hari itu mungkin para sahabat masih ingat, tapi ketika Rasulullah tak ada, mereka tidak bisa membedakan mana Quran, mana hadits. Karena itulah kemudian Rasulullah melarang menulis apa yang menjadi pijakan yang disebut hadits, tetapi Rasulullah mengajarkan agar menuliskan atau menghafalkan bacaan Al-Quran saja. Berikutnya kemudian Rasulullah mengajarkan. Nah, para sahabat kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda tentang hal ini. Beliau berkata bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau betul perkataan itu bersumber dari Rasulullah, maka disebut hadis sahih. Seperti itu, Bang. Kalau tidak sampai kepada Rasulullah, maka disebut sebagai hadis maudhu. Jadi hadis itu banyak, ada hasan, ada dhaif, ada sahih dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Oke, Bang Zuma, jadi gini. Ketika Bang Zuma bilang kalau misalnya hadis itu dan Quran itu bisa membedakan mana yang suara Allah, mana yang suara Muhammad gitu ya. Berarti coba pertanyaan saya seperti ini, ketika di dalam Quran itu diajarkan untuk sholat, lalu di dalam hadis Tirmizi itu banyak banget tentang bagaimana sholat. Memang kebagaimanaan sholat itu suara Muhammad dan bukan suara Allah. Itu kan pasti suara Allah yang disampaikan dong ke Muhammad. Atau itu ya hal yang dibuat oleh Muhammad. Itu kan jadi pertanyaan. Kalau Bang Zuma pingin membedakan seperti itu, gunanya hadis dan gunanya Quran untuk membedakan suara mana gitu. Lalu Bang Zuma belum menjawab pertanyaan saya, apakah Bang Zuma sebagai orang yang bisa dibilang gurunda di sini, apakah sudah membaca, ini saya nggak bilang puluhan Bang, ini ribuan hadis itu. Karena kenapa? Ketika Bang Zuma bilang tidak ada yang berselisih, ada kok. Misalnya ada yang bilang kalau misalnya minum kopi tuh Bang, ini kan ya, ini hal lucu-lucuan aja. Ini mungkin buat teman-teman kan nggak diterima. Tapi kan ada yang menerima, itu satu. Lalu ada yang tentang yang ini Bang, yang memberi makan suami, itu ibadahnya seperti pergi ke Mekah gitu. Itu juga kan ada yang suka. Aku nggak tahu juga ya, aku bilang suka atau gimana gitu. Dan ini ada ribuan. Lalu tentang memerangi kafir itu jelas banget di hadis tuh ada, berulang-ulang aku baca di hadis yang paling terkenal ya, antara Muslim atau Bukhari itu tuh, perangilah kafir sampai dia berkata Allah itu Tuhan. Itu tuh jelas banget. Tapi banyak Muslim yang enggak boleh. Nah ini kan udah banyak hal yang menjadi persinggungan gitu. Sedangkan Bang Zuma tadi bilang tidak ada kok Muslim. Ada Bang. Apalagi kalau Abang nanti baca semua ribuan itu. Makanya ada kata doib dan soih itu. Kenapa? Karena bersinggungan. Gitu loh. Jadi maksud aku, pokok utamanya nama hadis itu, dia doib atau soih itu tuh, hadis tuh apa sih gitu. Kalau dibilang hadis itu adalah sunnahnya Quran, tapi kenapa harus ada yang doi? Sunnahnya Nabi. Thank you. Iya. Jadi inilah gunanya ketika kemudian orang belajar Islam itu dari dasar ya, bukan lantas menjadikan orang itu melihat dari kacamata luar saja, kemudian memberikan penilaian terhadap hal itu. Saya belajar kitab Safinatun Najah, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlaqul Karimah. Banyak kitab-kitab yang saya baca. Artinya saya sudah membaca ribuan hadits. Kan gitu. Kemudian
ada juga orang yang membaca hadis selain daripada hadis yang saya baca. Tapi Islam kami tidak berbeda. Islam kami satu. Masjid kami tidak berbeda. Masjid kami satu. Jadi di Islam itu yang tahu Islam kan orang yang ada di dalamnya gitu ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya ada hadis yang memerintahkan membunuh orang yang kafir, ya lihat hadisnya, periksa asbabul wurudnya itu apa. Apa asbabul wurud hadis tersebut? Apa sebab musabab hadis itu kemudian diucapkan oleh Rasulullah? Pasti tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran kemudian mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 31, 32. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Itu Al-Quran. Lalu bagaimana dengan perintah membunuh di hadis? Yaitu masa peperangan. Coba periksa asbabul wurudnya. Masa perang lah itu masa perang. Itu saya dapat pastikan tuh. Nah, tapi kalau Anda melihat dari kacamata di luar daripada Islam, wah ini gimana nih hadisnya kok perintahkan membunuh? Siapa bilang? Al-Quran melarang itu, nggak boleh. Tidak boleh membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak boleh. Itu di Islam. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. Bahkan kemudian Al-Quran mengajarkan untuk melindungi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang minta perlindungan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 6, perintah Allah, maka lindungilah dan sampaikanlah dia pada tempat yang aman. Kita diperangi, kita membalas memerangi. Ketika orang itu kemudian tidak berdaya lagi karena mereka tak mampu melawan kita dan dia minta perlindungan, apa kata Allah? Lindungi, antarkan dia sampai ke tempat yang aman. Itu di Islam. Kalau di Kristen, maaf nih, kalau Anda menggunakan Bible, jangankan untuk masalah perang, untuk menjadi pengikut Yesus aja harus membenci kedua orang tua, istri, anak, dan seterusnya. Itu kaidahnya kalau kita ingin mentafsirkan secara bebas. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai hadits, sekali lagi saya katakan, hadits itu adalah uraian Rasulullah, perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, kesepakatan Rasulullah, keputusan Rasulullah yang terkait dengan isi ayat Al-Quran. Jelas kan? Nah, sedangkan kalau Bible itu apa? Bible itu apa? Isinya itu apa? Dia posisinya sebagai apa ini? Ini Bible. Perjanjian baru khususnya. Ini apa ini? Dia ceritakan tentang Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mengenal kemudian cerita itu. Tidak mengenal penulisnya. Berarti dia kedudukannya adalah hadits. Nah, lalu kemudian penulis-penulis ini berkata, Yesus berkata, di mana dia tahu? Lukas misalnya, Yesus berkata, di mana Lukas tahu, dari mana informasinya? Oh, ternyata dari kesaksian. Terus kesaksian ini didapatkan dari siapa? Nggak diketahui siapa namanya. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa ini berita benar? Sementara orang-orang yang yang dikatakan saksi tidak bisa disebut namanya. Kalau hadits berbeda. Hadis Rasulullah Muhammad SAW ketika diceritakan kemudian, maka hal itu misalnya nih, ketika berbicara mengenai sebuah pemberitaan, maka yang terjadi kemudian tentu bagaimana kemudian hadis ini diterangkan oleh orang-orang yang ada sezaman Rasulullah, kemudian orang yang setelahnya. Ini yang perlu dipahami atau diketahui oleh saudara-saudara Kristen. Ketika hadis berbicara, maka itu akan muncul contoh misalnya gini. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah. Telah menceritakan kepada kami Waqi dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Layla, dari Samura bin Jundab misalnya. Lalu kemudian riwayat ini diceritakan bahwasanya hal ini juga diceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah. Begitu seterusnya sampai kepada pengakuan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Diceritakan apa isi, apa muatan daripada ucapan Rasulullah. Nah, ini kalau sampai benar-benar kepada Rasulullah, maka itu disebut hadis sahih. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai Lukas, Theophilus yang mulia, banyak orang yang bercerita, menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ini apa ini? Ini perkataan Yesus kah? Atau ucapan
Tuhankah atau pengantar dari pengarang? Apa kedudukannya ucapan ini? Lukas 1 nomor 1. Apa kedudukannya? Hadits, ucapan Yesus, atau apa? Ini noise-nya di mana? Mengganggu kali kuping. Waduh. Pera. Iya, seperti itu, Bung. Jadi hadits itu bisa ribuan. Yang menurut saudara bahkan puluhan ribu mungkin. Jumlah hadits itu sangat banyak. Semuanya kemudian mengurai isi Al-Quran. Gini Bang Zuma kan tadi bilang ya, hadis itu akan menjadi sebuah hal yang bisa menerangkan yang di dalam Quran itu, dan mungkin tidak akan bertolak belakang gitu. Namun kita bisa menemukan sesuatu ajaran-ajaran hal tertentu yang sebenarnya nggak ada di Quran kan. Ya contohnya gitu, yang ya ini sangat mainstream lah, tentang keutamaan Hajar Aswad itu gitu. Kan itu memang hanya karena Muhammad melakukannya, dan itu tidak ada di Quran gitu. Dan itu berarti tidak relevan dengan perkataan Bang Zuma begitu mengatakan kalau hal itu adalah menerangan apapun yang ada di Quran. Nggak ada di Qurannya, itu satu. Terus yang kedua juga misalnya mengenai reward masuk surga untuk yang jihad. Perasaan aku sih nggak ada seperti di hadis gitu. Ya terserah, ada yang percaya sama itu, yang soal 72 itu ada yang percaya, ada yang enggak, itu bebas. Namun yang saya utamakan adalah hal itu tidak ada di Quran. Jadi ketika Bang Zuma bilang itu untuk mendukung, atau saya jadi bingung, ini tuh sebenarnya kita harus percaya sama Quran, percaya sama hadis, lalu tapi di hadis pun ada yang doib, lalu ketika abang dengan bangganya kalau itu tuh sanadnya sudah pasti nyambung, menurut saya sebuah komunikasi nggak usah sampai bertahun-tahun bang, nggak usah panjang lebar. Jadi maksud aku, obrolan saya aja ya nanti diterusin sama pendengar ini ke temannya juga bisa berubah gitu. Jadi ya boleh lah ya, anggap aja yang sanadnya oke menjadi sohih, boleh lah. Cuman kalau saya berpikir soal pola komunikasi itu menurun, ya antara ya 50-50 lah. Jadi gitu, nggak terlalu yakin gitu kalau sanad itu sangat menjadi patokan gitu. Gitu bang. Iya, jadi gini, sekali lagi saya katakan Anda terlalu ejakulasi dini gitu ya, menilai Islam dalam hal ini hadits dan Al-Quran. Saya yakin Anda membaca Al-Quran aja nggak bisa. Jadi kalau Anda memberikan penilaian seperti itu sama seperti anak TK yang membaca dan melihat sampul buku bahasa Inggris atau buku kedokteran, baru lihat sampulnya, lalu Anda buka praktek. Anda ditertawakan sama anak usia 3 tahun di Islam. Terkait dengan Hajar Aswad, baginda Rasulullah Muhammad SAW diberi legalitas oleh Allah, kemudian siapa yang mengikuti beliau? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini legalitasnya. Dan Anda nggak tahu itu karena Anda buta Quran. Kemudian terkait dengan apa yang Rasulullah ucapkan, yang Anda katakan tak ada dalam Al-Quran. Segala hal yang menjadi tindak tanduk Rasulullah, Allah sudah memberikan legitimasi. Madalla sahibukum wa ma gawa. Anda pun tak tahu itu. Anda mencoba ingin mencari kelemahan Islam, sulit. Dan karena itu tidak ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak apa yang diucapkan oleh beliau itu adalah menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Anda nggak tahu sampai situ. Terlalu berat bagi Anda. Saya katakan Anda ibarat anak TK yang melihat buku sampul kedokteran, lalu Anda kemudian buka praktek. Orang kena penyakit panu, Anda kasih Kombantrin. Adalah lebih bijak kalau Anda belajar tentang Bible Anda yang tidak jelas asal usulnya. Contoh, ketika kemudian Yesus berkata segala firman yang engkau berikan, atau dia katakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, Yesus di situ mengaku
berdasarkan penelitian orang yang menulis buku Yohanes yang bukan murid Yesus. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaan saya, mana segala firman itu? Yang tidak bercampur dengan perkataan pengarang. Karena Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, mana perkataan-perkataan Yesus yang bukan dari dirinya itu? Di mana Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kami bertanya dong, sebagaimana pertanyaan saudara, mana ucapan-ucapan Yesus yang tidak tersentuh oleh orang lain, bahkan tidak tersentuh oleh karangannya? Karena Yesus itu adalah penyampai firman, penerima firman. Dan Yesus itu adalah pengurai daripada firman. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya, mana firman Tuhan yang diterima oleh Yesus, dan mana penjelasan Yesus tentang firman tersebut. Layaknya Rasulullah menerima Al-Quran, dan hadits adalah uraian daripada Al-Quran. Boleh tidak saya minta secara hormat kepada saudara, tunjukkan firman Tuhan yang diterima oleh Yesus yang tidak bercampur dengan ucapan Yesus, dan mana sekumpulan ucapan Yesus yang tidak bercampur dengan karangan-karangan orang lain. Silakan. Oke. Jadi gini ya, jadi ketika Bang Juma bilang saya ejakulasi dini karena tidak bisa membaca Quran, it's nothing for me. Itu hanya sebuah pembelaan, ya. Yang Bang Zuma harus tahu ya. Ketika Bang Zuma bilang kalau misalnya di dalam Al-Quran itu udah tertulis kok apa yang dilakukan oleh udah ada legitimasi gitu. Kalau apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Muhammad itu menjadi sesuatu yang boleh, walaupun di Qurannya nggak ada gitu kan legitimasi. Itu kan kamu mau pembelaan gitu. Namun sayangnya apapun yang dilakukan dan diperkatakan itu menjadi sebuah definisi yang itu namanya hadis. Sedangkan hadis itu ada yang doif, ada yang sohih, itu aja udah kacau. Dari basicnya aja kamu pola pikirnya aja udah pembelaan diri gitu. Jadi ya saya Cek. Kemute dia tuh. Bang Andi, jangan di mute, Bang Andi biarin aja dulu. Lagi ngomong di mute nih. Iya, silakan. Coba saudara, boleh enggak Anda sedikit membaca Quran? Enggak. Saya kan tidak bilang saya bisa baca Quran. Lalu Anda mendapatkan kesimpulan terkait gini Bang Zuma. Sorry bentar ya Bang Zuma ya. Saya minta Anda baca Quran dong sebagai dasar pijakan seseorang itu mengetahui isi Quran itu kan hadits yang Anda katakan, tapi orang itu harus mengurai daripada ayat suci Al-Quran berdasarkan hadis yang Anda temukan. Coba saya ingin dengarkan Anda membaca Quran. Kamu jangan jadi laris news. Udah Yosep, nggak usah framing kau Yosep. Udah silakan aja. Teman-teman Muslim ini bergetar nih sampai hostnya nih. Kok bergetar sih? Oh enggak, ini kenapa Bang sama Zuma? Sekali enggak. Bang Zuma ini hostnya kenapa bergetar? Enggak, maksudnya gini loh saudara. Kenapa Anda kan saya sudah menjelaskan. Loh, Al-Quran itu adalah bacaan, Bung. Ketika kita ingin mengetahui dan mengoreksi isinya, kita harus bisa baca. Masih giliran saya loh. Ya, saya minta Anda membaca, bisa nggak? Apakah Anda bisa membaca Quran atau tidak? Kutanya dulu, saudara. Apakah Anda bisa baca Quran atau tidak? Pak Dikik ya. Mana beliau? Dia kabur sendiri, nggak ada yang nge-kick. Kabur. Nggak mau dia jawab tadi pertanyaan itu. Nggak mau dia jawab lah. Iya, jadi sejatinya orang kalau cuma menyusun kata bernarasi seperti itu, andai saja monyet itu bisa bicara, monyet pun bisa mengatakan hal yang sama terkait Al-Quran. Tetapi bagaimana mungkin seseorang itu bisa jauh mendeteksi antara kebenaran Al-Quran dan hal yang dituduhkan sebagai sebuah kesalahan, sementara membaca Quran saja nggak bisa? Gimana ceritanya tuh? Pakai ilmu apa kira-kira? Itu pakai ilmu apa kira-kira? Ketololan. Tak ada yang mampu kemudian mengkritisi sebuah kitab, tapi membacanya pun tak sanggup. Itu gimana ceritanya? Kira-kira ilmu apa nih yang mau dipakai? Assalamualaikum. Ntar dulu Bang. Ilmu, ntar dulu Bang ngomong ya. Enggak, saya Bang Juma lagi ngomong Bang.
Dia yang penghujat itu bang. Saya selalu. Bang Joma lagi ngomong. Ilmu iblis, kalau saya ditanya ilmu iblis Bang Joma. Iya. Kita menggunakan Bible bahasa Indonesia karena standar. Standar apa ini bang? Standar bahwa Kristen menjadi Kristen karena terjemahan saja. Kan gitu. Sedangkan Islam, memahami keislamannya kemudian bukan hanya sekedar terjemah, melainkan umat Islam ini menerima pemahaman tentang keislamannya dengan ilmu yang disajikan oleh Al-Quran itu sendiri. Ada muncul orang kemudian datang mengkritisi hadits, mengkritisi Al-Quran. Boleh dong kita uji baca Quran. Karena dasar utama bisa membahas Al-Quran dalam hal ini memberikan satu manifestasi atau intisari pemahaman terhadap Quran, awalnya harus bisa baca dulu. Bagaimana mau memahami Quran, membacanya pun tak bisa. Pakai ilmu apa? Ilmu kafir, ilmu ingkar, ilmu zolim, ilmu fasik. Itu nggak bisa. Nah, kalau sekedar ingin mengetahui, mau bertanya, kita jawab. Tapi kalau sudah memberikan satu kesimpulan, kita uji kapasitas orang ini apa. Kan gitu. Kapasitas orang ini apa? Nah, pertanyaan saya tadi jelas. Yesus menerima firman, Yesus juga bersabda. Mana firman Tuhan, mana sabda dia? Kalau Al-Quran kan jelas, firman Tuhan adalah Al-Quran, sabda Rasulullah adalah hadits. Nah, Yesus mengalami dua hal ini. Yesus mengalami dua hal ini. Kenapa? Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang punya tugas untuk mentafsirkan. Exegomai. Dia yang mentafsirkan tentang ketuhanan. Berarti ada firman Tuhan, ada tafsiran Yesus. Mana firman Tuhan itu yang tidak kemudian bercampur dengan perkataan Yesus, apalagi perkataan pengarang? Dan mana tafsir Yesus terhadap firman Tuhan? Dua-duanya kita cari. Ada? Nggak ada. Ya, silakan teman-teman. Tadi ada pertanyaan Bang Joma, mestinya dia jawab dulu sebelum lanjut. Pertanyaan ini membuat dia kabur. Apa itu pertanyaan? Disiplin ilmu apa Kristen ini pakai mengkritisi hadis sekaligus menyimpulkannya? Mestinya dia jawab dulu itu baru lanjut. Tapi ternyata dia nggak menjawab Bang Joma. Kita ingin tahu kan disiplin ilmu apa dia pakai. Betul nggak tuh Bang Joma? Iya betul. Jadi orang yang mengkaji hadis itu ya mesti harus paham dong tentang ilmu hadis. Tidak bisa kemudian hanya mengkritisi, sedangkan ulumul hadis mereka tidak studi tentang hadis itu mereka tidak pernah kaji, mereka tidak pernah pelajari dan seterusnya. Nah, itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib ketika ingin memahami sebuah hadis. Bagaimana metode kritik hadis, bagaimana klasifikasi hadis, bagaimana kritik hadis, bagaimana matannya, bagaimana sanadnya, belum lagi mengenai perbandingan hadisnya, mengenai para perawi dan seterusnya. Metode kritiknya itu yang harus dipahami kemudian. Tapi kalau orang itu hanya modal modal kesimpulan, ini kan terlalu banyak kayak gini. Habis itu dia mencoba untuk menyusun kata. Ya mungkin yang orang awam bisa tertipu, tapi kita yang sudah pengalaman menghadapi penghujat dan penista penyesat, ya pasti kita akan kembalikan apa background, apa basic orang ini. Kok berbicara mengenai hadits, berbicara mengenai Quran, rupa-rupanya membacanya pun tak bisa. Tadi analogi Bang Joma benar itu, anak SD mengkritisi dokter yang sedang praktek dan menyimpulkan kayak ini tadi, betul ya? Iya Bang Handi. Ya. Jadi seibarat anak TK yang baca buku kedokteran, lalu dia mencoba buka praktek dan berdiskusi dengan seorang profesor yang ahli bedah. Itu yang terjadi. Artinya orang belum terus sombong, angku, merasa pintar gitu ya? Iya, betul. Nah, dia juga harus dalam ilmu hadits ya, teman-teman. Kita harus membedah kalau kita ingin memahami hadits ini. Bagaimana proses penuturan hadis mulai berkembang, meskipun dalam bentuk lisan. Izin dan saya boleh bertanya.
Dan hal ini terjadi pada era Rasulullah. Lalu kemudian bagaimana era sahabat? Mereka kemudian seperti Abu Bakar, Umar, Utsman mengumpulkan kemudian berita-berita atau hadits-hadits dari berbagai pengetahuan mereka tentang Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga era tabi'in. Era tabi'in ini adalah generasi ketiga dari Rasulullah, yang mana mereka ini melanjutkan penelitian tentang hadis dan pengumpulan hadis dari para sahabat. Nah, disitulah kemudian ada para ulama, Imam Hasan Al-Basri, kemudian tokoh-tokoh yang lain dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang era setelahnya, yaitu abad ke-14 ke atas gitu loh. Mereka inikah kemudian yang memperluas dan mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hadis ini dan mengembangkan metode kritik hadis yang menghasilkan kemudian karya besar, dan itu cakupannya tentang hadis, dan mungkin buku-buku itu atau kitab-kitab itu yang kemudian dibaca sama yang tadi orang tadi, sehingga dia terheran-heran. Karena hadis itu ada era abad ke-8, era tabi'in, era sahabat, era Rasulullah, era modern juga bahkan ada. Nah, itulah hebatnya Islam. Demikian sahabat-sahabat. Kasih Banyuma, kesimpulannya adalah menurut Kores yang saya pinjam itu Taqiyya Qoritu. Sekarang ini case ini nggak ada lagi tanya jawab. Boleh Anda bertanya satu, Banyuma menjawab, Anda boleh menyangganya. Habis itu Banyuma lagi bertanya, Anda menjawab, dan boleh saling menyangga. Oke? Tidak ada lagi tanya kayak seperti tadi. Karena ibarat kata anak SD menggurui gitu ya. Bisa kesepakatan dulu Pak Kies, boleh? Oke, terima kasih. Oke, silakan. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak bertanya seperti saudara saya tadi. Saya cuma satu, karena saya penasaran. Saya sudah banyak bertanya ke beberapa ini, tapi saya belum puas dengan jawaban ini. Saya pasti, ya saya juga ikuti Pak Suma ini luar biasa. Barangkali saya bisa dapat jawaban yang pas ini. Ya, ini saya hanya bertanya. Silakan. Ada dua hal. Pertama, ini nanti bisa tolong luruskan saya, karena saya sifatnya bertanya. Saya karena tidak tahu. Ya, walaupun saya Kristen. Ya, pertama, Ustadz Moko Ginta yang sudah meninggal, kemudian ada Ustadz Edi Kori, dan ada sekitar 20-an lah selain Pak Suma. Saya tidak tahu kalau Suma mungkin ada atau tidak dalam pernyataan itu. Itu pertanyaan pertama, itu saya ingin untuk tolong meluruskan, karena agak saya lagi bingung. Ustadz ini pernyataannya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu wujud seharusnya ada, wujud nyatanya adalah bukan Allah SWT itu wujudnya adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah Allah SWT. Jadi menurut dalam pikiran saya, berarti tidak ada Allah lagi, karena Muhammad itu yang diputar-putar di situ. Kenapa Ustadz sekelas Ustadz itu dia bisa menyampaikan hal begitu? Oke. Ini cukup ya Bang. Cukup Bang, dijawab ya. Sabar dulu, sabar. Ini teman-teman Islam lain kalau dengar begitu itu mestinya Anda bawa datanya itu, ada nggak Bang? Bukan data, ada rekaman, silakan buka di semua di. Oh, Anda suruh nyari lagi. Iya. Mestinya Anda persiapkan dulu Bang. Yang berikut mungkin dua ini biar pas semua jawab satu kali, ini kan orangnya juga luar biasa ini. Saya ingin tanya, karena saya sudah berusaha cari data-data satu sumber dimanapun, termasuk di Google, tanya orang. Ulang, ya udah diulang-ulang. Jangan diulang Bang. Dia ada satu lagi nggak apa-apa. Siapa penulis Al-Qurannya itu? Aduh, mungkin dua itu saja. Coba-coba saya minta jawabannya. Cukup ya? Ya, baik. Oke, saya jawab ya, teman-teman. Saya jawab dari yang pertanyaan yang kedua terkait dengan penulis daripada Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjelaskan ya dalam sebuah hadits, khuzu Quran min arba'ah. Jadi ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Jadi Rasulullah mengajarkan Al-Quranul Karim dengan bentuk hafalan. Jadi para sahabat kemudian menghafalkan. Namun yang diperintahkan kemudian untuk menuliskan
dia memiliki sekretaris, dia memiliki penulis. Salah satunya adalah Said. Itu adalah anak angkat beliau. Dan dia juga yang diperintahkan oleh sahabat untuk menuliskan dan mengumpulkan Al-Quran. Seperti itu bang. Jadi jelas dalam Al-Quran itu ada perintah dari Rasulullah, khusu Al-Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya. Jadi Rasulullah menyebut nama, termasuk Said bin Walid. Ya, Sabit bin Sabit. Ya. Jadi jelas ini Said bin Sabit itu diperintah kemudian oleh Rasulullah. Nah ini yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pernyataan yang Anda bawa, Rasulullah Muhammad SAW justru dikatakan bahwasanya kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulan. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Aku ini hanyalah seorang manusia. Jadi Rasulullah itu bukan Tuhan. Ya. Rasulullah itu bukan Allah. Rasulullah itu manusia biasa yang diciptakan oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Makanya di Al-Quran Rasulullah disebut sebagai manusia. Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulan. Aku ini hanyalah manusia yang menjadi rasul. Begitu juga yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Rasulullah Muhammad SAW hanyalah manusia. Al-Isra ayat 93, aku hanyalah manusia. Al-Furqan ayat 7, seorang rasul yang makan minum sama seperti manusia yang lain. Ya, seperti itu bang. Jadi ungkapan bahwa Rasulullah itu adalah Allah itu sendiri, itu adalah ucapan yang sangat-sangat mungkar bagi kami. Rasulullah itu bukan Allah, Allah bukan Rasulullah. Gimana, ada lagi? Atau Bang Handi gimana Bang Handi? Ya boleh, kalau Bang Juma mau bertanya balik atau bisa menyangka kali dia punya keilmuan untuk menyangkanya. Ya, silakan disangka Bang, jawaban Bang Juma. Biknya Bang. Penjelasannya baik, tidak seperti yang Ustadz yang sebelumnya yang saya dengar banyak sekali pernyataan yang kontroversi di TikTok. Jadi penjelasan Suma ini beda lagi. Sedangkan ini makanya saya bilang ini menurut Suma, Ustadz yang berikan pertentangan soal Muhammad adalah Allah SWT itu sendiri. Ustadz seperti ini labelnya apa menurut Suma? Sebentar benar. Ada bawa data. Biarin aja nggak apa-apa. Dia kan mau menjelek. Nggak apa-apa, nanti Bang Juma yang meluruskan, nggak apa-apa. Yang lain diam dulu. Silakan. Ini ada orang luar biasa di sini, Pak Suma nanti jelaskan. Yang di belakang sabar dulu, mohon maaf ya. Ini saya hanya bertanya karena ahlinya sudah ada di sini. Bang, kalau bertanya itu jangan berpendapat. Nanti diminta itu yang membuat. Bukan berpendapat saya. Ini bukan pendapat orang Kristen, Pak. Tapi ini saya ikuti. Maka saya tanya, ini jawabannya tadi sudah ketahui beda lagi. Makanya saya bilang, Ustadz yang sebelumnya pernyataan ini loh Bang, izin Pak, saya foto, saya moderator, izin. Ustadz Moko Ginta itu almarhum, jangan dipitnah di sini, gitu loh ya. Beliau tidak pernah. Taruh. Anda diam dulu, Bang Juma tolong luruskan, ini nggak bagus didengar. Almarhum itu adalah guru kita, dia berduluan berapologet, dia fitnah nih, bahwa Nabi itu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipitnah ini Bang Juma, harus diluruskan. Silakan Bang Juma. Itu ilmunya Edis, bukan ilmunya Ustadz Iksan Moko Ginta. Beliau tidak pernah menyatakan itu. Anda mengabarkan kebohongan. Dan tak ada Ustadz yang pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Tak ada. Saya bisa taruhan. Mana Ustadznya? Tunjukkan ke saya. Nggak ada itu bang. Kenapa nggak ada? Al-Quran sudah menerangkan. Rasulullah diperintah oleh Allah. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahida. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang telah menerima wahyu dari Allah bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi nggak ada, itu ilmu dari Edis itu bang. Itu bukan Ustadz yang mengajarkan itu. Sefakir-fakirnya Bang Suma, seawam-awamnya Bang Suma tentang Al-Quran, Bang Suma tahu bahwa di dalam Al-Quran
pernyataan Allah tentang Rasulullah adalah hamba, Rasulullah adalah nabi, adalah rasul, adalah manusia, itu valid. Banyak dalam Al-Quran. Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia, sama seperti kalian. Tuh, kata Rasulullah. Jadi Ustadz mana yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah sama seperti Allah? Adalah Allah itu sendiri. Itu bohong bang itu. Silakan. Aku bisa kasih pembanding Bu Runda. Iya. Ini dikit ya sebelum ke kawan-kawan Kristen. Nah kalau misalnya kita komparasi, Kores itu berani berkata ada orang-orang Kristen, orang Kristen lah ya, yang mengatakan bahwa sebelum Yesus disalibkan, Yesus diperkosa terlebih dahulu oleh tentara Roma. Itu ada. Nah, bisa nggak Edis mengeluarkan data yang tadi ustadznya siapa? Nanti kita bandingkan dengan orang Kristen yang mengatakan Yesus diperkosa terlebih dahulu oleh tentara Roma sebelum dia disalibkan. Gitu. Cowok loh. Yesus adalah Tuhan berkelamin pria. Tentara Roma, tentara yang berkelamin pria. Pria diperkosa pria. Waduh. Tapi ada datanya. Sebentar loh, nggak usah lah kayak begitu, Res. Nggak usah kayak gitu. Di mereka ini juga bertentangan satu sama lain. Yonatan Purnomo mengatakan bahwa 6.500 kesalahan dalam Bible, orangnya masih hidup. Yohanes Unitarian ribut tiap hari. Ini fakta begitu. Kenapa yang ini nggak disoroti? Kenapa Ustadz saya yang sudah meninggal dipitnah? Ini saya nggak terima. Bapak malam ini harus membuktikan fitnahan itu. Kalau tidak Anda minta maaf. Coba tampilkan videonya, minimal linknya kasih kepada kami, kita bukakan di mana Ustadz almarhum Moko Ginta mengatakan demikian. Kalau tidak ada, Anda harus minta maaf. Silakan. Dibuka mic-nya, Pak. Mau datang besok. Ya, ya. Kemudian saya minta maaf. Nggak usah kemudian, Pak. Saya nggak persilakan. Nggak usah kemudian. Tunjukkan linknya. Kalau Anda nggak punya ongkos untuk buka internet, tunjukkan linknya, datanya di mana. Almarhum Ustadz Moko Ginta mengatakan demikian. Kalau tidak ada, Anda minta maaf. Pak Andi, saya mohon maaf, saya permisi, saya belum selesai bicara. Sekarang saya nggak persilakan Anda bicara. Anda tunjukkan linknya. Kita bantu buka di mana fitnahan Anda itu. Silakan. Ini coba ketik di TikTok karena HP saya cuma satu. Coba ketik di TikTok. Di mana? Ketik di mana? Ketik di TikTok, baru coba lihat TikTok lagi di YouTube. Kah itu ada dia di YouTube. Coba kita bantu ketik di TikTok ya, coba ya. Silakan. Silakan deh Afi. Yang mana? Tampilkan dulu apa yang boleh kita ketik. Ya, silakan. Nanti tulis. Ntar dulu Pak. Apa yang mulai diketik? Ya ini yang makanya saya bilang, saya sampaikan. Coba nggak usah dengarkan dulu, saya yang pandu. Apa yang mulai diketik di sini? Ya itu tulisannya gini, coba tulis. Apa? Pernyataan Ustadz Edi Kori tentang Allah SWT adalah Muhammad. Tulisnya. Tadi katanya tadi Ustadz Moko Ginta dulu. Nanti semuanya akan keluar, satu itu dulu, nanti semua keluar ke bawah. Di mana ditulis itu? Di Google kah? Di mana kah? Di YouTube boleh semua. Apa sih data Anda ini kok? Kok ini kok itu siapa? Ya. Jadi siapa itu? Taruh dulu Bunda, biar Banjuma luruskan dulu. Silakan Pak Andi sabar, saya coba aktifkan HP satu, kemudian saya buka itu videonya, kemudian silakan saya tunggu. Kita tunggu Pak, silakan aktifkan. Lanjut dulu Pak. Ya baik, silakan Banjuma. Ustadz Kori itu siapa ya? Siapa yang tahu Ustadz Kori? Siapa itu Ustadz Kori? Aku belum pernah dengar namanya. Ustadz Kori. Kok tulisannya gimana Kori? Itu siapa itu? Gak tahu juga Bang Zuma. Saya baru dengar tuh namanya Ustadz Kori. Kalau Ustadz Moko Ginta itu saya yakin itu nggak pernah terlontar dari lisannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya diceritakan dalam Al-Quran sebagai
cahaya dari Allah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Jadi Rasulullah di situ disebut sebagai cahaya dari Allah untuk menerangi dunia. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Alpi, di Google aja, di Google cari siapa itu Ustadz Kori, coba ada nggak tertulis, itu aja Pi. Yang kayak gitu jangan, di Google cari Ustadz Kori, siapa itu, seumur hidup gua baru gua denger. Oke. Kalau Kori ada. Iya Bang Alpi jangan nampilin yang macam-macam, soalnya ini lagi live di YouTube. Di Google pencarian aja, di Google pencarian. Jangan ini nih muncul video-video dari YouTube nih. YouTube online, Masjid Istiqlal TV. Nah, itu coba itu ada 3 ustadz, coba itu viral 3 ustadz. Siapa penulisnya? Enggak apa-apa, buka aja. Ini dari Jatim News. Alfi bukakan ya. Ya. Viral 3 ustadz ini menyebut Nabi Muhammad adalah wujud Allah. Ya, ini dia. 4 Maret tahun 2023. Penulisnya Binti Nikmatur, editornya Dede Nana. Nah, ini wajah orangnya dan diambil dari TikTok Islamophobia. Alfi tahu nih akun TikToknya dia. Screenshotannya nih dari SSN Islamophobia ini. Nih nama akunnya. Nah, di sini dikatakan sebuah potongan video viral di media sosial yang memperlihatkan beberapa ustadz menyebut Nabi Muhammad itu adalah wujud Allah. Dalam video unggahan akun Halal Sumur Hidup, nama akun TikToknya, diduga seorang ustadz memakai tudung di kepalanya dengan jubah berwarna hijau menyebut Nabi Muhammad adalah wujud Allah. Tapi di sini nggak ada videonya, cuman artikel doang ini. Itu ada statement di bawah, apa itu? Terus baca aja terus. Nama Bang Zuma disebut juga di sini. Nah, nih unggahan video TikTok yang menyebut Nabi Muhammad itu Allah itu pun viral sehingga membuat gaduh dan ramai dikritisi warganet. Di sini ada komentar begini, apakah saliran dengan Zuma? Tanda tanya. Aku pernah dengar Zuma juga gitu waktu bahasa saya. Gimana nih Bang Zuma? Waduh, ini namanya Ari Widian Bang Zuma, marahin Bang. Yesaya 9 itu tidak membahas tentang Tuhan. Yesaya 9 itu membahas tentang manusia yang memiliki gelar, yaitu Hezkia, bukan Tuhan. Bang Zuma masuk Google. Jadi terbukti sudah bahwa tulisan ini dari Islamophobia. Islamophobia, ya. Komen-komennya juga. Hebat juga sumber Anda itu, Bro. Wow, ternyata Guru Najuma ditakuti para pendeta. Ternyata ya, di gereja. Coba baca lagi, lucu loh di bawah. Hati-hati nyari guru. Coba. Hati-hati nyari guru, bisa-bisa tambah bingung, kata si Ferry in titik. Terus yang di bawahnya, ngajinya dulu di mana ini, kata BAMB titik. Disamarkan username-nya. Bio ISO tersesat berjemaah lur, nauzubillahi min zalik, kata Kak Naura. Jadi yang versi Pak Kiesnya, komentar netizen. Yang versi Pak Kiesnya mana? Oke, Juma katanya gak pernah mengucapkan Muhammad itu adalah. Saya nggak persilakan kau bicara, kau nggak punya adab kau. Hah? Dasar pemakan babi lu. Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah, cerai dia. Ini apa sih yang diputar Pak? Jangan soundnya Pak, tunjukkan. Itu dia mau membuktikan Bang Handi, dia mau membuktikan perkataan Ustadz Moko Ginta. Coba, nggak apa-apa, putar aja kalau emang dia benar. Ini Ustadz siapa ini? Coba tampilkan fotonya. Siapa ini orang ini? Visual bisa Pak Kies. Banyuma kenal ini orang Banyuma yang foto ini? Enggak. Bukan yang kemarin yang tukang parkir di Cimory ini, bukan?
Ini enggak, ini yang murtadin itu, ini yang murtadin yang baru dilantik jadi pendeta. Kabur dia. Dari tadi. Ini yang ditampilin di foto ini seorang murtadin. Lihat aja di YouTube ada ini murtadin yang pidato di gereja. Ini murtadin ini, bukan ustadz ini. Katanya juara MTQ nih, iya aku pernah nyimak MTQ dia, juara MTQ katanya. Penipu. Tapi sebenarnya gini ya, Alfi, ada informasi nih, mohon maaf sebelumnya. Bang Zuma pun harus tahu nih Bang. Ada salah satu akun namanya Bang Zuma 01. Ini akun abang gak Bang yang pernah upload bahwa donasi untuk membuka ponpes API? Pernah upload Bang? Membuka donasi? Untuk ponpes API. Jadi gini Bang. Alfi ada nomor rekeningnya. Ini Bang. Alfi mau tunjukkan, ini kan 16.500 follower dan Alfi perhatikan banyak muslim yang nge-follow nih. Dan di link di bawahnya ini link sociabus.com dengan nama Apologet Islam Indonesia. Nah Alfi sebelumnya mohon maaf nggak pernah Alfi melihat Bang Zuma menggunakan link Sociabus. Ya, ini link pengemis Bang Zuma. Jadi link ini link ini deh? TikTok. Ini akun bukan. TikTok. Link Sociabus ini nanti di sini ada tanda support. Apabila kita tekan, kita mentransfer lewat sini. Embel-embel memberi dukungan pakai logo API. Sama itu kayak Saweria itu. Sama kayak Saweria. GoPay, kayak Dana kayak gitu bentukannya. Iya, dia menggunakan. Ini udah bisa dilaporkan ini. Dia menggunakan akun Bang Zuma dan terus terang aja kita buka aja followernya siapa-siapa. Ini banyak muslim ya, terus terang aja. Alfi perhatikan. Nggak usah lihat followernya, coba itu ke siapa itu terkirimnya kalau kita mau mengirim sosial bus ini. Nanti ada banknya, nanti atas sama siapa banknya? Enggak, dia ke sosial busnya dia. Dia kita tekan ini aja. Kayak ini, kayak dompet dan kayak GoPay. Satu-satu. Ya, misalnya kita mau ngirim 10.000 misalnya dengan pesan, terus namanya atau dibuat anonimus, email kita apa misalnya kan. Nah, terus ada regulasi di sini. Dengan ini saya menyatakan transaksi ini murni dukungan. Terus saya berumur 18 tahun, pilih metode pembayaran. Nah, gitu. Nggak dikasih tahu. Ditujukan kemana? Saya pastikan Bang Yoma nggak pernah buat social bus. Makanya saya juga baru tahu apa itu social bus, nggak ngerti pulangku. Social bus ini sama kayak Saweria, link tempat orang. Saweria juga itu apa itu? Saweria Gading. Itu kayak di YouTube aku tuh, aku taruh. Salah satunya ini ya. Tadi kakak ini Alfi lihat ada support teman-teman muslim yang di atas juga, salah satunya Alfi, Kak Penggaris 01, mana tahu kakak masih ada di bawah. Kakak ini ngefollow akun fake Bang Zuma yang barusan Alfi tampilkan. Ya, Kak Penggaris 01, Alfi tahu kakaknya muslim. Jadi tolong akun Bang Zuma yang fake ini yang meletakkan link Sociabus ini tolong di-unfollow. Dan kalau bisa teman-teman ya, di sini kan Bang Zuma 01. Teman-teman bisa langsung bersilaturahmi ke sana dan bekerja semaksimal mungkin untuk menumbangkan akunnya. Karena kenapa? Entar dulu, akun Bang Zuma nggak pernah pakai titik di tengahnya. Iya. Makanya Alfi mau tanya langsung ke Bang Zumanya validasi kan. Itu bukan punya saya, Dek. Dan saya kalau memberikan informasi terkait dengan dukungan itu di YouTube, itu menggunakan rekening yayasan MMCI atau Apologet Islam Indonesia. Tidak pernah memberikan yang kayak gini. Nggak ada ini bukan punya saya ini. Ini videonya apa itu? Nah kalau ini video saya, tapi ya kan, waktu kan bisa di-download. Waktu itu membahas tentang pembangunan pesantren. Gitu, tapi bukan di sini, bukan maksudnya melalui hal tersebut. Itu pun melalui pesantren ini kita tidak terlalu publish karena hanya langsung ke menggunakan proposal ke oknum, bukan melalui seperti ini. Dan saya sebagai
penerusnya itu apa namanya sebagai humasnya tidak pernah ada gaya-gaya kayak begini. Iya, teman-teman, jangan sampai Anda tertipu gitu ya dengan pola ini. Jadi dia memanfaatkan video saya ini untuk kemudian melancarkan aksinya gitu. Ya, terlepas dari apapun. Oh ya, Alpi kena dia. Kena karena terlalu lama. Intinya adalah teman-teman kalau menemukan lagi itu bang dot atau titik Juma 01 itu Anda segera unfollow. Ya, jadi teman-teman supaya jangan follow lagi ya, unfollow aja. Itu bukan akun saya itu. Sama seperti sahabat Bang Suma. Sahabat Bang Suma itu juga banyak makan korban. Maksudnya akun packnya yang menyamakan kemudian sampai orang API pun di apa itu ya, melalui WA atau apa itu, melalui apa DM ya istilahnya ya kalau di TikTok ya. Iya Gurunda. Nah, jadi di unfollow baru blokir. Jadi solusinya kalian kalau mau follow kami yang di sini, terutama Gurunda, follownya pas akun itu lagi live, jadi ketahuan. Betul. Karena banyak yang menyerupai kita ini. Gua aja perang Easter ada 3. Ada 3 loh. Gua juga. Tapi angkanya ngaco. Jadi saya informasikan. Bang Andi juga ada. Informasikan kepada teman-teman. Apabila sudah terlanjur Anda sudah mentransfer ke sana, hubungi saya sebagai humas API, bawa buktinya. Saya akan atau kami akan mengambil tindakan hukum. Ini sudah unsur penipuan. Saya umumkan sekali lagi ya, teman-teman siapapun itu yang pernah merasa mentransfer apapun bentuknya, ada bukti Anda pegang, berikan kepada kami akan mengambil tindakan hukum. Karena ini sudah unsur 378. Saya tunggu, makasih. Mantap. Ini juga udah ada apologetik Kristen yang dialog PK sama gue tiba-tiba oleng di ujung jalan cabut. Ya selamat malam Bre. Mau bahas apa? Bro. Enggak, gini bro, kan kau sendiri buat janji, kamu sendiri ngingkarin gitu loh bro. Kita udah PK, lu ya, cabut kau bilang kan di ujung dialog. Iya, tapi kan itu kan kena banned aku bro. Gitu. Bukan lu, aduh ini saya dapat chat nih, jadi nggak bisa mikir, kan gitu. Oh iya, ya itu kan gara-gara ya pertama kan, itu kan gara-gara masalah pertama itu. Ya udah lanjut aja yuk. Itu gue basa-basi busuk aja. Mau apa? Mau bahas apa? Gini, tadi kan Bang Juma ini kan ngatakan dia nggak pernah mengatakan Muhammad itu adalah Allah, itu aja sih. Soalnya saya udah ada videonya sih. Yang tadi dibahas bukan Gurunda katanya, Ustadz Mokoginta. Kalau lo mau bahas yang Gurunda beda topik jadinya. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Iya, tapi itulah kan. Bikin topik baru aja deh. Bikin topik baru, apa yang kau kuasai di Bible. Bikin topik baru. Enggak, apa yang kira-kira diakui nggak itu pernah mengatakan Muhammad itu adalah Allah? Nggak ada yang mengakui itu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Oke, dengar ya dulu ya. Tunggu. Biar ini Bang Andi, Gurunda sakti itu ngejelasin ini. Perkasa Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, silakan Gurunda. Itu ya saya 95 dulu tuh Bang Juma. Yo, masih itu aja. Enggak, saya kan ngasih tunjuk data gitu loh. Jangan luruskan cukup. Jangan pakai. Udah berkali-kali dijelasin Coach lu, masih bertanya lagi di mana telingamu tuh conge apa? Aduh. Ini biar Gurunda, Bunda. Yuk, Gurunda silakan. Iya, sebenarnya ini mau menghabiskan waktu aja ya. Materi saya itu kan materi panjang, bukan hanya sepenggal seperti itu. Udah turun orangnya, udah.
Berarti tuduhan Kristen Yesaya 9 nomor 6 itu bahwa adalah untuk Yesus, ya itu lebih pantas disandingkan kepada Rasulullah. Andai saja itu nubuat. Tapi itu kan bercerita tentang Raja Hezekia, bukan untuk Nabi Muhammad, bukan juga untuk Yesus. Itu adalah untuk Raja Yehuda, Hezekia itu. Nah, Allah yang dimaksud di sana ketika dirujuk kepada Hezekia itu bukan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya orang Kristen, apakah ketika mereka menyebut nama Allah itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Jelas itu. Kenapa giliran kemudian dikatakan dalam Yesaya 9:6 kata Allah atau Allah menurut pembacaan umat Islam itu larinya ke Tuhan yang umat Islam? Berarti mereka dengan sadar mengakui bahwa Allah yang mereka gunakan di dalam Bible itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, jadi latar belakang pembahasan itu adalah terkait dengan Yesaya 9 nomor 6. Itu udah sering dibahas pun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Parah. Oke teman-teman, kencangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam agamaku, tauhid bertahta teguh. Allah Tuhanku, Muhammad Nabi Rasulku, Al-Quran kitab suciku. Saya Kaisar Nero Juntak bertuhta. Yuk kencangkan tap layar agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas dan share. Juga saya sendiri ya, jangan lupa di follow. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritum, Kristen, Katolik, Protestan, Oneness yang menuhankan sampah daur ulang, penyembah kayu illegal lodging. Jika merasa akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi jika comer kau dan menangis, mending kau turun dan makan lonceng tumis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan menggunakan asumsi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber di sini akan memberi dedikasi dan viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat-menghujat, tanpa ajaran sesat. Seperti kata Bang Zuma malam ini, jangan vitamin yang penuh gizi. Naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal dan otak dengan isi. Kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selain pencuri, pendusta, dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok, dan jilat pendeta kau punya pantat. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan selamat bingung buat kalian yang masih koar-koar, seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Nyimak Bang Kores.